Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahratul Hasanah dari Prodi PAUD 6A. Saya akan sedikit menceritakan tentang kisah tenggelamnya Fir'aun. Pada tanggal 10 Muharram adalah kiamat bagi Fir'aun, ditakdirkan mati tenggelam bersama pasukan di Laut Merah. Pada detik-detik kematiannya, Fir'aun menyadari kebenaran Nabi Musa dan hendak bertaubat. Malaikat Jibril menghalanginya dengan menyumpal mulut Fir'aun dengan lumpur laut. Jibril sangat membenci Raja Fir'aun karena kesombongannya. Kisah tentang kebencian Jibril kepada Fir'aun tersebut diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan Tirmizi dalam kitab tafsir bab dari surat Yunus. Nasib Bani Israel kini di ujung tanduk, manakala mereka sampai di tepi Laut Merah, sedangkan di belakang mereka ada seluruh dan bala tentara dan siap mengempur. Nabi Musa yang pada saat itu berada di barisan belakang kelompok lantas maju ke depan. Tepat di tepi pantai beliau berkata, "Disinilah aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bani Israel hanya bisa diam mematung seraya melihat lautan dan ombaknya yang melambai-lambai. Sebagai dari mereka khawatir bahwa ini adalah akhir perjalanan mereka, bahwa Fir'aun beserta tentaranya akan segera menyusul dan membinasakan mereka. Kondisi mencekam tersebut untungnya dapat diatasi dengan arahan Nabi Musa. Ketika Fir'aun beserta bala tentaranya mulai mendekat dengan segala macam senjata dan suasana semakin genting, Allah SWT kemudian berfirman kepada Nabi Musa, sebagaimana tercatat dalam surat Asy-Syura ayat 63. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Lautan pun terbelah layaknya dua buah ngarai yang di tengahnya ada jalan tak berujung. Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas memerintahkan Nabi Musa dan Bani Israel untuk melaluinya segera mungkin. Mereka senang sekaligus takjub dengan pemandangan luar biasa yang mereka lihat. Dan itu semua terjadi atas izin Allah SWT. Hal ini juga membuat keimanan kepercayaan mereka semakin mantap. Dan juga Rasulullah saksikan protes Nabi Musa kepada Nabi Adam. Setelah seluruh rombongan Bani Israel sampai di seberang, Nabi Musa awalnya ingin memukulkan tongkatnya lagi agar lautan kembali seperti sedia kala, sehingga Fir'aun beserta bala tentaranya berhenti dan tidak bisa mengejar mereka. Namun hal ini dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya, dan biarkan laut itu terbelah, yakni biarkan apa adanya. Ketika sampai di tepi pantai, awalnya Fir'aun sedikit ragu dan takut karena melihat fenomena yang begitu menakjubkan. Melihat terbelahnya laut. Namun setelah beberapa saat, sikap sombongnya kembali muncul. Ia berkata, "Lihatlah oleh kalian semua bagaimana lautan ini terbelah, supaya aku dapat menyusul para budakku yang melarikan diri dan membangkang dari negeriku."
Fir'aun dan bala tentaranya kemudian melintas lautan. Tak kala mereka berada di tengah-tengah, Allah SWT memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut dan beliau melakukannya. Maka tenggelamnya Fir'aun sombong itu beserta bala tentaranya. Tidak ada seorang pun dari mereka yang selamat dari peristiwa tersebut. Dan hikmah dari semua ini, janganlah menjadi penguasa yang sombong, yang merasa bahwa dirinya adalah Tuhan bagi semua orang. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.